Pemirsa, kehidupan asmara Gisela Anastasia atau yang akrab disapa Gisel memang selalu menarik perhatian publik. Pasca putus dari kekasihnya, Wijaya Saputra alias Wijin, hubungan keduanya masih terjalin baik. Namun hal itu hanya sebatas masalah pekerjaan saja. Kalau sama Wijin, kerjaan kan masih bareng. Gitu aja sih. Tapi komunikasi masih Baik kok, karena kan kita satu komsel bareng juga. Ya nggak tahu, dia nggak tahu, enggak lah kayaknya deh, enggak ada omongan. Kalau ada pasti kita semua juga udah tahu nih, yang sekan kita segrup pasti udah tahu, nggak ada beneran. Lo kita kan kalau hidup emang harus jalan terus, oke? Bukannya hanya dengan Wijin saja hubungan Gisel masih terjalin baik, demikian pula hubungan Gisel dengan Gading Martin, mantan suaminya, yang sampai saat ini masih terus menjalin komunikasi. Apalagi kalau hal itu terkait urusan Gempita Naura Martin, anak sematawayang mereka yang kini berusia 7 tahun. Meski begitu, ibu satu anak itu tidak terbuka kepada mantan suaminya untuk urusan asmara. Kadang sama Gempi kalau liburan dipas-pasin, beda villa, kadang aku yang pesenin tempat Mas tinggal sama temen-temennya, pokoknya bestie lah. Kayak kita emang keluarga kan, saling bantu, saling curhat support. juga nggak sih kalau masalah asmara? Nggak berani. Tapi kalau aku nanya, Mas Ding suka nggak cerita juga? Gitu doang tawanya. Enggak lah, nggak cerita yang sampai gimana. Tapi misalnya ada misalnya kayak kemarin putus apa dia ya, pasti cerita di permukaan ya, tahu lah. Kalau ada nasihat dari Mas juga pasti aku dengar. Pasti kalau dia ngomong apa gitu, ya aku pasti dengar. Saat ini, Gisel masih belum memikirkan untuk menikah lagi setelah bahtera rumah tangga yang dibangunnya dengan Gading Martin sejak 2013 kandas pada Januari 2019. Gisel sendiri saat ini masih menikmati mengurus Gempita Naura Martin yang kini sudah beranjak dewasa. Saat ini, Gempi semakin beranjak dewasa. Memasuki usia 7 tahun, Gempi semakin besar semakin kompak dengannya. Bahkan sudah bisa diajak curhat dan berbagi rahasia. Kalau kemarin liburan kan udah dipopolin, ajak main di sekitaran Bintaro BSD tuh banyak tuh tempat main. Sekarang dia udah sekolah, jadi ya palingan disepetin pulang main board game atau kayak nanya dia gimana di sekolah, pelajaran apa yang perlu disupport gitu. Tapi terus terang sih lagi banyak keluar banget. Palingan kalau nggak ketemu di kafe, kayak di Serpong kan aku ada coffee shop. Nanti dia jadi barista di situ, bantuin buat minuman gitu. Palingan sih quality time-nya. Iya, makin gede makin kritis. Kita juga makin milah-milah, maksudnya makin mendidik. Aura mendidiknya tuh jadi lebih gede gitu, sekarang lebih intens, lebih intentional, lebih disengaja untuk mendidik gitu, karena udah mulai gede, udah mulai lebih tahu kan mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Nih dia udah tahu maunya apa, dia udah bisa punya suara sendiri gitu, terus udah bisa ngeyel gitu. Tapi bersyukurnya punya anak, dikasih penjelasan juga bisa ngerti sih anaknya. Jadi seru proses masuk ke usia dia 7 tahun, 8 tahun ini. Oh bestie banget, kadang-kadang malah aku pernah satu momen lagi udah ini banget kan, akhirnya cerita sama Gempi tapi dengan cara yang simple ya, dengan yang porsi anak-anak. Nah itu malah nguatin bonding ibu anak kita. Jadi dia merasa dia dipercaya oleh aku untuk satu cerita, satu penggal ceritaku. Hidup dengan menyandang status janda memang tidak mudah bagi perempuan berusia 31 tahun itu. Ia pun kerap mengisi kekosongan hatinya dengan curhat ke beberapa sahabat yang bisa mengerti akan kondisinya saat ini. Curhat paling susah untuk nahan, pasti pengennya bawaannya cerita. Kadang yang jadi sasaran kalau enggak Pak Imam sama Awan kalau lagi di perjalanan tuh kan, yang pasti kena driver sama asisten aku. Ntar diem-diem tahu-tahu ngoceh-ngoceh neng nong gitu, tapi udah ntar turun set udah kerja lagi gitu. Yang penting keluar aja, mereka juga udah hafal, diem aja, iya kak gitu aja, paling aman. Ya kadang-kadang tuh ada baiknya ada enggaknya. Baiknya emang nggak mendem, jadinya kita keluar lebih cepat lega. Tapi
kadang nggak baiknya mungkin nggak semua orang yang kita ceritain tuh ternyata benar-benar peduli atau benar-benar sayang. Kadang-kadang ada yang malah jadi gimana gitu, mungkin mikir kita jadi gimana, tapi ya udahlah. Tapi itu aku belajar juga sih, jadi lebih milah-milah. Enggak, lagi semuanya disesuaikan aja, dicari-cari, dijalanin dulu, nggak mau salah-salah banyak. Gak bercanda. Enggak lah, kita masih ini dulu, cek. Namun demikian, dari sekian banyak pria yang sedang dekat dengan dirinya, belum satu pun yang cocok dan bisa berkomitmen membentuk rumah tangga masa depan. Lantas seperti apakah kriteria calon pendamping hidup yang Giselle cari? Pengennya yang bisa seiring sama visi apa yang udah aku punya dalam hidup dalam beberapa tahun ini. Kan pasti udah punya rencana, punya tujuan, setidaknya bisa mengimbangi gitu, bisa support, bisa jadi pemimpin gitu ya maunya, sama bisa nyayang ya Allah, anaknya pengen sayang banget sama GMP, tipenya sama. Pasti ada kekhawatiran, kan udah bukan muda lagi, udah bukan kayak anak 19-20 tahun menjalin hubungan, jadi pasti udah tahu maunya apa, udah lebih ini lagi selektif. Jadi karena kan pasti siapa yang mau gagal terus ya, tahu sih semuanya pasti diusahakan, gak ada yang sempurna, semuanya dikerjakan, tapi kan at least pas mulai itu udah ada kesepakatan, udah tahu gitu tujuannya kemana, nanti gimana berjalannya kita kan bisa balik lagi ke situ gitu. Dan yang penting punya tempat bersandar yang sama, punya base yang sama. Nggak tahu, bingung nanti malah jadi sedih. Nggak usah mikir lah, ya habis ditargetin malah bingung, ntar kalau nggak nyapai gimana. Udah santai aja. Sementara itu di lain peristiwa, artis Marshanda kembali membuat heboh. Usai mengumumkan dirinya mengidap sakit tumor payudara dan sempat diisukan menghilang di negara Amerika Serikat, Marshanda kembali menjadi perhatian publik. Hal ini terkait aksi video joget Marshanda di Instagram miliknya. Dalam video yang beredar jagat maya, nampak Marshanda asik berjoget dengan membiarkan rambutnya tergerai dan mengenakan busana putih dan celana pendek. Mantan istri band Kasyafani itu mendadak berjoget di hadapan kamera dengan diiringi lantunan musik pop yang kencang. Dalam unggahannya di Instagram miliknya, ia menerangkan aksinya tersebut. Menurutnya, setelah 1 bulan tinggal di kota Los Angeles, Amerika Serikat, ia lupa gerakan olahraga yang sebelumnya selalu rutin ia lakukan, sehingga membuat dirinya lupa joget walau hanya 1 menit pun. Aksi Marshanda itu sontak mengundang cibiran negatif dari netizen yang menganggap aksi ibu 1 anak itu tidak pantas dilakukan. Tidak sedikit netizen yang beranggapan kalau Marshanda sedang kumat lantaran dirinya sempat mengaku memiliki sakit mental yakni bipolar. Lantas apa tanggapan Marshanda terkait hal itu? Hanya aku memperhatikan dari sosmed aja ya. Ya memang ada, terutama pada yang video terakhir pada saat di LA itu aku sempat lihat postingan-postingannya memang nggak seperti biasanya gitu. Jujur aku juga sempat udah ngobrol sama keluarganya gitu, sama adanya untuk ngasih tahu concern aku gitu. Mereka juga punya concern yang sama. Nah tapi aku nggak bisa berbicara dari keluarga kan, karena mungkin nanti bisa hubungan keluarganya sendiri gitu. Aku takut mendahulukan gitu. Cuma kalau dari aku emang udah nyampein juga ada concern gitu. Kalau ditanya khawatir sih nggak bisa bohong sih, masih emang agak khawatir gitu. Tapi kan khawatirnya lebih hanya berpikir, karena aku hanya mengikuti dari sosmed kan. Aku beberapa postingan terakhir Caca memang aku melihat sendiri memang
Tidak hanya mengunggah dirinya sedang berjoget ria dengan busana dan gaya bebas, Marshanda juga mengunggah video terbaru di Instagram miliknya, di mana ia terlihat sedang bersama Kevin Aprilio dan Widi Viaratel untuk sebuah proyek baru mereka. Dalam video tersebut, Marshanda sedang berduet dengan Widi. Mereka menyanyikan lagu berjudul Only One milik band Yellow Card. I feel so broken out, and I give up. I just wanna tell you so you